mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuat. Ya, hadirin, kami bertiga dari Guru Penggerak Angkatan 9 mau mengadakan diseminasi di sekolah tentang budaya positif. Nah, insya Allah nanti akan dilaksanakan pada minggu depan pada tanggal 25. Untuk tempatnya nanti kita mau menggunakan 3 tempat. Satunya di IPA, yang satunya lagi di kelas 9A, sebelahnya lagi 9B. Yang saya di 9, dan saya di IPA, Bulia di 9A, Bututi di 9B. Untuk durasi pelaksanaannya nanti sekitar 1 jam. Berarti Nanti pelaksanaannya hari Rabu. Iya. Dan teman-teman dibagi. ya sudah saya bagi Bu, jadi nanti ada 13 orang nanti ikut saya, 13 ikut Bu Ria dan 13 ikut Bu Rina. Terus saya nanti kasih di depan udah. Iya, nanti bukan ya. Jadi nanti gantian berarti ya. Iya. Kelasnya siapa yang mentok dulu, nanti saya kasih pengantar, kemudian dijelaskan di yang lainnya. Durasi waktunya berapa tadi? 1 jam, 60 menit kurang lebih. Jadi boleh disitu. Nanti kalau misalkan ini kan edukatifnya mulai dari bimbingan, Ya. kan? Karena budaya positif. Nanti setelah ini kemarin di sekolah penggerak kelas TLO itu masing-masing komdel itu dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi nanti di pengantar nanti saya sampaikan bahwa kita sudah punya tempat untuk berbagi praktik baik yang setiap hari Rabu, berarti kan kita pas. Kita kan Rabu punya akrab ya, dengan pakai untuk kegiatan seperti praktik baik yang diseminasi. Berarti ini waktu satu sudah selesai. Jadi masa waktu dua. Alhamdulillah, itu masih tetap semangat dipersiapkan. Nanti kalau misalkan pakai internet ya internetnya disiapkan, soundnya disiapkan. Bisa dari sisinya dipukul kita bisa pakai. Nanti prepare mulai hari Selasa, anak yang mereka mau dipakai alat yang mau dipakai, medianya mau dipakai disiapkan, dan nanti pas hari Rabu nanti bisa dilaksanakan. Terima kasih Bu atas waktunya. Tetap semangat Ya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Sri Astuti, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Kediri akan mendesimasikan tentang budaya positif di sekolah. Terima kasih. Cek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara ini agar berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum acara saya mulai, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bu Lili Kasyani selaku Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tuti, teman-teman, Bapak Ibu guru. Hari ini adalah tiba saatnya bagi teman kita yang mengikuti pendidikan guru penggerak. Modul 1-nya telah selesai, sehingga mesti ada tagihan berbagi praktik baik, diseminasi tentang budaya positif itu di aksi nyatanya, sehingga memerlukan dukungan dari panjenengan semua untuk bisa berbagi praktik baik di sekolah. Nah, harapannya nanti budaya positif yang sudah dipelajari di guru penggerak bisa diimbaskan, bisa ditularkan ke panjenengan semua di teman-teman. Kemudian nanti harapan saya ke Bu Tuti dan teman-teman, kalau hari ini yang berbagi praktik baik adalah Bu Tuti tentang budaya positif, saya tunggu aksinya teman-teman. Berbagi praktik baik, kita sudah punya wadah akrab, aksi Rabu berbagi. Itu nanti bisa berisi tentang penjenengan pengalamannya di BNM, tentang budaya di sekolah, tentang mengajar, tentang SPK, monggo. Nanti kita bisa gantian berbagi, saling berbagi praktik baik di aksi Rabu berbagi, karena itu salah satu program prioritas kita sebagai sekolah penggerak. Monggo Ibu Bapak nanti panjenengan bisa sharing dengan Bu Tuti kira-kira budaya positif apa saja yang ada, yang sudah ada di sekolah kita yang perlu dikembangkan, mungkin perlu ditambahkan. Monggo nanti bisa sharing bersama-sama dengan Bu Tuti. Kalau waktunya, kalau dulu ini cerita, kalau dulu saya itu 90 menit itu loss, jadi 90 menit rekaman. Jadi dari mulai awal sampai dengan terakhir. Kalau di Bu Tuti mungkin hanya 60 menit, 60 sampai 100. Makanya saya dulu targetnya 90 menit. Monggo Ibu Bapak nanti bisa diskusi bersama-sama, bisa saling berbagi praktik baik dengan Bu Tuti. Monggo waktunya dimaksimalkan, di kegiatannya juga dimaksimalkan, sehingga nanti ke depan kita punya rencana-rencana yang bisa kita bagi bersama-sama dengan teman-teman di sekolah kita. Jadi saya tunggu. Kalau hari ini yang berdiri di depan adalah Bu Tuti karena tanggungan tugas. Saya berharap nanti di hari Rabu dan Rabu yang kita lakukan akan ada pada Bapak Ibu yang lain untuk berbagi praktik baik di kegiatan kita. Karena program unggulan SMP 1 Murah untuk sekolah penggerak adalah akrab. Aksi Rabu berbagi itu program unggulan kita yang harus kita laksanakan berkaitan dengan rapat pendidikan kita yang kualitas pembelajarannya masih warnanya kuning. Jadi nanti saya tunggu, kalau hari ini Bu Tuti, besok dan seterusnya saya tunggu dari Bapak Ibu guru yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat Bapak Ibu, meskipun di jam rawan kayaknya sudah ada konsumsinya, ada minumnya, ada kotak warna putihnya, sehingga monggo santai saja, monggo diselesaikan tugasnya. Kemudian Bapak Ibu guru monggo kita beri dukungan penuh ke Bu Tuti untuk menyelesaikan tugasnya. Semoga kita juga ketularan ke depan bisa berbagi praktik baik juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu tetap semangat.
kasih atas waktu dari Bu Liling setelah membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tadi kita sudah dibuka oleh Ibu Liling Kasiani selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Gura. Nah, sekarang saya wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tadi kita sudah dibuka oleh Ibu Liling Kasiani selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Gura. Nah, sekarang saya akan mengimbaskan dari apa yang saya peroleh, yaitu di sini diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, apa nanti yang akan saya tampilkan di sini itu materinya ada 7, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, lalu yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar yang keempat, dan berikutnya yang kelima itu ada posisi kontrol restitusi, lalu keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti praktik segitiga restitusi. Itu nanti yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini sebagai pembahasan yang sudah saya peroleh selama mengikuti kegiatan guru penggerak modul 1. Itu sudah selesai sampai dengan terakhir ini 1.4, materinya budaya positif dan harus dijelaskan sebagai aksi nyata saya. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan, jadi di sini nanti kita akan mempelajari tentang perubahan pada paradigma belajar. Apa itu nanti? Nah, di sini kita sediakan sebuah kasus, yaitu bermain kepala tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jadi ini intinya ada dua nih. Saya misalkan dengan Bapak atau Ibu. Terus letakkan salah satu tangan Anda dan genggamlah benda tadi yang secari kertas yang saya tulis sesuatu tadi. Dengan segala daya buatlah sebuah kepala. Nah, teman Anda berarti yang B itu akan mencoba dengan sekuat tenaga merayu. Jadi misalkan Bu Ika itu akan merayu saya untuk saya agar membuka kepala tangan saya yang berisi secari kertas tadi. Ya, nah itu bisa dengan cara membujuk, merayu, ya, atau mengancam, mungkin menghardik, ya, atau bahkan mungkin menyuap. Nah, nggak ngerti, tak kasih ini, tapi bukan ini kepala tanganmu isinya apa, misalnya seperti itu. Nah, apakah yang terjadi? Apakah saya akan membuka kepala tangan saya dengan usaha dari Bu Ika tadi? Bu Ika mungkin sebagai anak B tadi ya, saya sebagai A-nya itu ya. Nah, apa yang terjadi? Coba kita lihat. Nah, itu banyak sekali mungkin kemungkinan yang akan terjadi. Apakah Anda atau B ya itu membuka kepala tangan Anda? Maksudnya tetap berusaha membuka kepala tangan saya tadi. Tadi ya. Mengapa? Apa alasannya Anda atau B itu membuka kepala tangan? Jadi kan ada alasan kenapa saya nggak mau membuka, kenapa saya punya alasan sendiri. Dan mereka juga gitu, dia tetap ingin sekali membuka, itu juga punya alasan sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah Anda atau B itu akan menutup kepala tangan itu? Mengapa? Tetap menutup maksudnya. Apakah yang pertama tadi akan membuka, yang kedua itu apakah tetap menutup? Nah, yang ketiga ini, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan tadi? Tadi yang memegang tangan kan saya ya Bu ya. Menurut Bapak Ibu kira-kira yang memegang kendali untuk membuka dan menutup itu saya apa Bu Ika? A atau B? Nah, coba kita lihat. Nah, ya jadi ini. Dari permainan tadi ternyata pemegang kontrol untuk membuka atau menutup tangan itu adalah diri kita sendiri. Jadi ya saya sendiri, karena saya tadi yang memegang kepala tangan, yang mengepal tangan.
menutup kepala tangan itu tergantung pada diri kita masing-masing. Jadi sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi seperti itu. Tetap kontrol, tetap berada pada diri kita. Walaupun kita dirayu, disuap ataupun dipaksa, itu kalau kita memang itu belum sesuai dengan apa yang kita yakini, kita tidak akan membuka kepala tangan kita. Jadi seperti itu, perubahan paradigma seperti itu. Yang pertama, ya. Lalu perubahan paradigma yang kedua, di sini ada stimulus respon, yaitu realitas kebutuhan kita itu sama. Nah, teori kontrolnya ternyata setiap manusia itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Itu yang teori kontrolnya. Terus yang kedua, semua orang melihat hal itu sama, tapi sebenarnya itu setiap orang memiliki gambaran itu berbeda dari suatu kasus atau suatu permasalahan. Gitu. Dan yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seperti tadi mungkin kita berusaha agar seperti Bu Ika tadi berusaha agar saya bisa membuka kepala tangan tadi, tapi ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia itu berbeda-beda. Ya seperti itu. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu sudah umum ya. Kalau perilaku buruk itu sebagai suatu kesalahan. Tapi semua perilaku itu memiliki tujuan masing-masing. Jadi mungkin perilaku yang buruk atau yang baik itu dia punya tujuan masing-masing. Lalu berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di sini teori kontrol yang sebenarnya itu hanya Anda atau diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang. Artinya saya tidak mengerti perasaan dari orang lain. Contohnya misalkan perasaannya Bu Ika itu bagaimana, saya sudah tidak tahu. Tuh. Lalu yang terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah di sini teori kontrolnya diperlukan kolaborasi atau konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu ya. Ini yang perubahan paradigma yang kita sampaikan. Berikutnya kita lanjutkan. Tadi yang pertama. Berikutnya kita lanjutkan dengan konsekuensi. Konsekuensi adalah sudah terencana atau sudah disepakati dan sudah dibahas serta disetujui. Jadi yang menentukan konsekuensi ini adalah antara murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Jadi pada konsekuensi ini murid tetap berbuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Kalau hukuman tadi tidak nyamannya atau selalu diingat kalau dalam jangka waktu panjang, jangka waktu panjang artinya diingat terus selama hidupnya. Sedangkan konsekuensi ini itu diingat dalam jangka waktu yang pendek, ya. Tuh, nah, bedanya apa dengan restitusi? Kalau restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya atau kesalahan mereka itu sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya murid diberi kewenangan untuk menyadari sendiri kesalahannya itu. Jadi sehingga nanti dia berubahnya itu bukan karena hukuman. Ya, jadi restitusi ini juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan nanti atau tujuan mulianya. Nah, ini menurut Gosen 2004 gitu. Nah, jadi kalau restitusi itu sifatnya murid menyadari kesalahannya, kemudian mencari solusi sendiri untuk memecahkan masalah yang dihadapinya itu. Jadi dia menyadari dengan sendirinya, seperti itu. Nah, jadi kalau hukuman itu merupakan identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi itu identitas sukses. Jadi dengan adanya restitusi nanti membawa siswa untuk menjadi sukses. Ya, di sini contohnya nih. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan yang kedua tidak nyaman untuk murid. Jadi jangka waktu panjang tadi. Dan korban mendapatkan keadilan. Artinya karena dia berbuat salah, akhirnya dihukum, makanya mendapatkan keadilan. Lalu murid atau anak merasa tersakiti, perilakunya pasif, agresif, meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi peraturan itu tidak akan
berjalan dengan baik kalau murid tidak patuh atau tidak takut dengan peraturan seperti itu. Terus berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus lari 10 kali, kamu harus membersihkan kelas seperti itu ya. Dan murid atau anak akan membenci peraturan itu karena merasa mereka terikat ya, seperti itu. Sedangkan konsekuensi atau restitusi itu identitas sukses di sini maksudnya itu sesuatu itu harus terjadi, artinya karena sudah menjadi kesepakatannya makanya harus terjadi. Sedangkan restitusi pilihan, artinya pilihan yang memilih untuk jalan tadi kan anak sendiri yang menentukan ya, bukan guru, jadi seperti itu. Terus tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu pendek, sedangkan restitusi menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, artinya dia tetap akan berubah walaupun tidak dihukum, lalu berubah karena kesadarannya sendiri. Terus murid atau anak dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi karena masih terikat ya. Sedangkan yang restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan, artinya karena dia menyadarinya sendiri, jadi tidak merasa terikat dan nyaman untuk menjalankan selanjutnya. Terus penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sedangkan restitusi masalahnya akan terpecahkan. Ya. Yang berikutnya lagi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari pihak guru. Sedangkan restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya tersebut karena sudah menjadi pilihannya. Berikutnya lagi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam waktu panjang. Kata-katanya untuk konsekuensi apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Nah, seperti itu contohnya. Sedangkan pada restitusi apa yang kamu yakini. Jadi menurut kamu apa yang kamu yakini, terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya tadi, seperti itu. Jadi kata-katanya itu diserahkan pada murid ya. Yang terakhir, murid atau anak akan menghormati peraturan karena ditentukan bersama antara guru dan murid tadi. Sedangkan restitusi itu murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain karena dia menyadarinya dengan sendiri. Jadi di sini kesimpulannya kalau hukuman itu identitas gagal artinya karena negatif ya. Sedangkan konsekuensi itu netral, jadi nggak negatif nggak positif. Sedangkan kalau restitusi hasilnya mesti lebih baik atau positif seperti itu. Ya. Nah berikutnya coba kita akan bermain dulu ya. Apa itu disiplin positif ya? Di sini pemahaman kita selama ini tata tertib, peraturan atau kepatuhan adalah kepatuhan pada peraturan. Artinya tata tertib yang kita buat selama ini adalah itu kepatuhan murid kepada peraturan yang telah kita tentukan, ya kan itu. Nah, kalau menurut pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, disiplin itu yaitu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi seperti itu. Berarti yang artinya anak itu disiplin itu anak itu harus patuh dan taat pada peraturan sekolah kan selama ini seperti itu. Nah kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu anak itu
yang bisa bertanggung jawab, ya bertanggung jawab kepada apa yang telah dilakukannya, itulah anak yang disebut disiplin. Berikutnya, nah, jadi penjelasan dari disiplin tadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Salah satu nilai kebajikan universal yang diyakini adalah yang saat ini sudah kita tiap hari itu kita includekan di dalam mata pelajarannya, yaitu profil pelajar Pancasila. Di situ ada 6 dimensi kan, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Itu tetap kita hubungkan ke profil pelajar Pancasila. Ini dari definisi disiplin tadi. Sekarang yang ketiga, yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, teori motivasi perilaku manusia itu ada di sini, kita bagi ketiga yang dipengaruhi dari motivasi eksternal. Ada 3 kegiatan, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya, itu dari motivasi eksternalnya. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu juga dari eksternalnya atau dari pihak luar. Sedangkan yang dari internal, dari diri kita sendiri, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Artinya kita ingin menjadi orang itu sesuai apa yang kita inginkan. Jadi seperti itu. Itu yang mendasari perubahan motivasi kita sebagai perilaku manusia itu sangat mendasar itu dari motivasi internal, ya, dari tujuan disiplin positif tadi. Tuh, berikutnya kita lanjutkan. Nah, jadi apa ya tujuan dari disiplin positif ini kita terapkan? Yaitu tujuannya yang ingin kita capai yaitu menanamkan motivasi yang ketiga. Jadi yang intrinsik tadi, yang dari diri kita tadi kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika murid kita itu memiliki motivasi tersebut dari dalam dirinya masing-masing, mereka berarti kan memiliki motivasi intrinsik, yaitu dampaknya itu jangka panjangnya itu tidak akan terpengaruh pada hukuman ataupun hadiah. Jadi kalau dia punya kesadaran atau disiplin sendiri dari dirinya masing-masing, itu walaupun diiming-imingi dengan hadiah ataupun dihukum, itu dia juga tidak akan tertarik karena dia sudah menyadari bahwa saya harus patuh, saya harus bertanggung jawab pada apa yang telah saya lakukan, seperti itu. Jadi bukan karena dia dihukum akhirnya menjadi disiplin, bukan seperti itu. Jadi kesadarannya itu muncul dari diri anak itu masing-masing. Berikutnya teori tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini ada 3 kalimat atau 3 kata yang hampir sama, tetapi memiliki makna yang berbeda. Yaitu ketika murid melanggar peraturan atau kesepakatan, biasanya kita akan berusaha untuk menegakkan peraturan tersebut dengan melalui hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman itu berarti contohnya anak misalkan dulu menyapu kelas, itu termasuk salah satu hukuman nih. Kalau konsekuensi mungkin karena dia melanggar tidak mematuhi kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, konsekuensinya dia harus memungut sampah yang dibuang tadi dan membuang ke tempatnya, seperti itu, ya. Nah, namun dalam penerapan budaya positif ini akan diperkenalkan satu tindakan lagi, yaitu restitusi. Apakah perbedaan antara ketiga hal itu, yakni hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Jadi hampir sama seperti apa kita memberikan perlakuan pada Islam, tetapi memiliki makna yang berbeda antara ketiganya. Coba kita lihat. Hukuman yaitu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan.
dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi kayak peraturan sekolah itu kan yang menentukan hanya dari pihak guru, murid kan tidak dilibatkan. Nah, itu adalah hukuman. Jadi seperti itu. Nah, baik sebelum atau sesudah hukuman diberikan, bisa berupa fisik maupun psikis. Maka murid atau anak itu merasa disakiti, mungkin disakiti dengan perbuatan ataupun kata-kata, itu hukuman. Jadi itu akan membekas pada anak kalau kita melaksanakan hukuman seperti itu. Jadi masih diingat-ingat ya, mungkin anak-anak nanti sampai akan lulus itu aku belum pernah lakuin pemutar lapangan sama Pak Juan seperti itu misalkan. Nah itu akan diingat terus kalau hukuman seperti itu ya. Berikutnya konsekuensi. Jadi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas. Berikutnya kita lanjutkan dengan konsekuensi. Konsekuensi adalah sudah terencana atau sudah disepakati dan sudah dibahas serta disetujui. Jadi yang menentukan konsekuensi ini adalah antara murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Jadi pada konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Kalau hukuman tadi tidak nyamannya atau selalu diingat kalau dalam jangka waktu panjang, jangka waktu panjang artinya diingat terus selama hidupnya. Sedangkan konsekuensi ini itu diingat dalam jangka waktu yang pendek ya. Nah, bedanya apa dengan restitusi? Kalau restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya atau kesalahan mereka itu sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya murid diberi kewenangan untuk menyadari sendiri kesalahannya itu. Jadi sehingga nanti dia berubahnya itu bukan karena hukuman. Jadi restitusi ini juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan nanti atau tujuan mulianya. Nah, ini menurut dosen 2004 gitu. Nah, jadi kalau restitusi itu sifatnya murid menyadari kesalahannya, kemudian mencari solusi sendiri untuk memecahkan masalah yang dihadapinya itu. Jadi dia menyadari dengan sendirinya, seperti itu. Nah, jadi kalau hukuman itu merupakan identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi itu identitas sukses. Jadi dengan adanya restitusi nanti membawa siswa untuk menjadi sukses. Ya, di sini contohnya nih. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan yang kedua tidak nyaman untuk murid. Jadi jangka waktu panjang tadi. Dan korban mendapatkan keadilan. Artinya karena dia berbuat salah, akhirnya dihukum, makanya mendapatkan keadilan. Lalu murid atau anak merasa tersakiti, perilakunya pasif, agresif, meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi peraturan itu tidak akan berjalan dengan baik kalau murid tidak patuh atau tidak takut dengan peraturan seperti itu. Terus berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus lari 10 kali, kamu harus membersihkan kelas seperti itu. Dan murid atau anak akan membenci peraturan itu karena merasa mereka terikat, seperti itu. Sedangkan konsekuensi atau restitusi itu identitas sukses di sini maksudnya itu sesuatu itu harus terjadi, artinya karena sudah menjadi kesepakatannya makanya harus terjadi. Sedangkan restitusi pilihan, artinya pilihan yang memilih untuk jalan tadi kan anak sendiri yang menentukan, bukan guru, jadi seperti itu. Terus tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu pendek, sedangkan restitusi menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Artinya dia tetap akan berubah walaupun tidak dihukum, lalu berubah karena kesadarannya sendiri. Terus murid atau anak dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi karena masih terikat sedangkan yang restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan, artinya karena dia menyadarinya sendiri, jadi tidak merasa terikat dan nyaman untuk menjalankan selanjutnya. Terus penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sedangkan restitusi masalahnya akan terpecahkan. Ya, yang berikutnya lagi memerlukan
guru. Sedangkan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya tersebut karena sudah menjadi pilihannya. Berikutnya lagi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam waktu panjang. Kata-katanya untuk konsekuensi apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, seperti itu contohnya. Sedangkan pada restitusi, apa yang kamu yakini, jadi menurut kamu apa yang kamu yakini, terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya tadi, seperti itu. Jadi kata-katanya itu diserahkan pada murid, ya. Yang terakhir, murid atau anak akan menghormati peraturan karena ditentukan bersama antara guru dan murid tadi. Sedangkan restitusi itu, murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain karena dia menyadarinya dengan sendiri. Jadi di sini kesimpulannya, kalau hukuman itu identitas gagal artinya karena negatif, ya. Sedangkan konsekuensi itu netral, jadi nggak negatif, nggak positif. Sedangkan kalau restitusi hasilnya mesti lebih baik atau positif, seperti itu. Ya. Nah, berikutnya coba kita akan bermain dulu, ya. Ini ada kuis, Bapak Ibu semuanya, untuk menentukan apakah ini nanti masuk hukuman atau konsekuensi. Okay? Coba kita mulai. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu masuk dalam hukuman apa konsekuensi? Coba kita lihat jawabannya, ya. Ya, betul. Ternyata jalan adalah hukuman. Ya. Terus hal kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Coba kita lihat lagi. Iya, betul, hukuman. Soal ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Push up, ya. Masuk apa? Hukuman. Coba kita lihat. Betul. Anak murid kan disuruh berlari, berarti kan hukum, gitu. Terus berikutnya lagi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Masuk apa? Iya. Karena dia telah mencoret kertas temannya, maka konsekuensinya dia harus mengganti. Kita coba lihat konsekuensi. Ya, betul. Oke. Terus soal berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, karena ada alasannya, karena dia yang menyenggol, ya kan? Makanya dia harus konsekuensinya membersihkan tumpahan air di meja. Kita coba, betul, ya. Terus soal yang ke-6, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
Monggo, apa? Ayo iki rada apa? Rada membingungkan, ya kan? Jadi karena muridnya itu tidak mengenakan sepatu hitam, maka harus mengenakan sepatu seharian di sekolah. Lalu siapa yang hukuman? Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang konsekuensi? Gak ada, berarti yang lain ragu-ragu. Coba kita lihat, apakah hukuman? Salah. Yang betul konsekuensi. Kenapa? Karena dia nggak pakai sepatu hitam, makanya sehari dia kudu sepatu, nggak usah dicepot sampai mulai kalau dipegrai. Itu namanya konsekuensi. Ya, sekarang yang terakhir ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Coba kita lihat. Yang betul hukuman berarti salah 2. Tepuk tangan. Salah 2 betul 5. Oke ya. Nah itu tadi contoh sedikit dari permainan refleksi kita untuk memahami materi tentang konsekuensi, apakah hukuman, apakah konsekuensi. Tadi ya. Kita lanjut materi berikutnya. Kebutuhan dasar manusia. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama, ini adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang kedua, kebutuhan tentang kesenangan. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir, bertahan hidup. Itu adalah kebutuhan dasar dari manusia. Kita coba penjelasannya satu persatu. Jadi seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kebutuhan dasar mereka yang pertama itu apa? Yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup ini atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kebutuhan kesehatan, kebutuhan rumah, makanan. Nah, itu masuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Karena kalau kita mungkin ya nggak ada yang kita makan, berarti kan nggak bisa bertahan hidup. Mungkin contohnya seperti itu. Terus kesehatan juga demikian. Kalau kita sakit, berarti kan juga itu hubungannya dengan ketahanan atau bertahan hidup. Ya, jadi komponen psikologis ini pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Karena kalau kita punya cukup makanan, kondisi kita badan kita sehat, ya punya rumah untuk berteduh, maka kita dapat bertahan hidup. Itu ya yang pertama. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan dasar yang kedua, yaitu kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, atau binatang peliharaan dan kelompok lainnya. Jadi intinya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini adalah kebutuhan bersosial. Jadi meliputi banyak aspek. Jadi baik dari pihak keluarga, dari pihak teman sekitar kita, ataupun dari kelompok yang lainnya. Itu ya. Terus sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil dan diakui atas prestasinya atau keterampilan kita, keterampilan yang dimilikinya, yaitu didengarkan dan dimiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, jadi dihargai, merasa dihargai, mungkin atas kemampuannya, bisa membuat perbedaan dan membuat pencapaian kompeten. Artinya mungkin seperti ada teman kita mungkin
dia mendapat juara seperti kemarin sepak bola juara 1. Nah, karena dia itu merasa dihargai karena mendapat prestasi. Nah, itu salah satu penguasaan atau pengakuan ya, penguatan pada diri beliau itu ya, seperti itu. Itu adalah kebutuhan dasar yang ketiga. Lalu keempat yaitu kebebasan. Kebutuhan dasar yang keempat kebebasan ini yaitu kebutuhan yang akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, diberi kebebasan untuk bisa mencoba, ya, dan terlalu terpengaruh oleh orang lain, senang mencoba hal baru dan menarik. Artinya anak itu mempunyai kebutuhan dasar kebebasan. Jadi kita memberikan keleluasaan pada anak untuk mengembangkan potensinya yang dimilikinya. Atau kodrat yang di ada kodrat 2, ada kodrat bermacam di kodrat alam dan kodrat itu. Jadi dia merasa nyaman kalau diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri, seperti itu ya, kemampuannya untuk dieksplor, seperti ya. Berikutnya lagi yaitu kesenangan. Jadi setelah diberi kebebasan mereka akan mungkin merasa senang, yaitu kebutuhan ini untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa-tawa bersama teman-teman yang lainnya. Nah, anak-anak di sini akan merasa menikmati apa yang dilakukannya itu. Jadi mereka bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Jadi setelah merasa bebas untuk mengembangkan kemampuannya atau mengeksplor yang dimilikinya, dia merasa senang dan enjoy menjalani suatu proses pembelajaran. Jadi dia bisa berkonsentrasi dengan rasa senang, ya, tanpa ada rasa tekanan. Tuh. Berikutnya lagi, itu tadi tentang kebutuhan dasar. Sedangkan materi kita yang berikutnya di sini kita akan melanjutkan tentang posisi kontrol restitusi. Jadi posisi kontrol seorang guru itu ada berapa macam? Ini kita kenal ada 5, yaitu guru sebagai mungkin mempunyai posisi sebagai penghukum. Lalu yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Lalu merasa sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol itu kita sebagai seorang guru. Ya, contohnya yang termasuk identitas gagal atau kontrol dari luar itu ada 2 macam, yaitu penghukum dan membuat orang selalu merasa bersalah. Ya, itu contohnya di sini guru menghardik, ya, menunjuk-nunjuk misalkan, atau menyakiti atau menyindir. Nah, itu salah satu penghukum. Jadi kamu itu tidak mengerjakan tugas, kan menunjuk-nunjuk anak itu artinya kan menghukum. Terus membuat orang merasa bersalah. Contohnya ini gini, seharusnya ibu kecewa karena kamu tidak mematuhi apa yang ibu tentukan, misalnya seperti itu. Seperti kata-kata itu kan anak merasa bersalah. Oh iya, saya telah mengecewakan guru saya, seperti itu. Sedangkan yang sebagai teman itu contohnya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi oh ya, ini karena kamu belum menyelesaikan ini saya kasih kesempatan. Misalkan semua anak itu kan nggak harus bisa melakukan seperti kalian. Kenapa alasanmu kok kamu bisa tadi nggak menyelesaikan tugas? Jadi kita sebagai teman tidak menghukum anak atau menyalahkan anak, tapi kita bisa bicara baik-baik dengan anak, seperti itu. Lalu pemantau. Kalau pemantau ini menghitung dan mengukur, artinya segala sesuatu yang dilakukan anak itu selalu kita nilai atau kita awasi, seperti itu. Pemantau itu. Dan kalau manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ada beberapa pertanyaan mungkin yang mengakibatkan anak tadi tidak menjalankan tugas kita dengan baik, gitu. Terus ini guru berkata. Tadi guru berbuat, dia sekarang guru berkata. Contoh menghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, kamu nanti akan saya suruh seperti tadi, suruh berlari, seperti itu kan berarti menghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu itu. Dan ibu lelah sekali mengatakan hal itu pada kamu, seperti itu.
tapi kamu tetap aja tidak berubah. Nah seperti itu anak merasa bersalah. Ya, kata-kata seperti itu contohnya. Terus kalau contoh sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah membantu kamu, kan? Kamu sendiri yang harus berubah. Seperti itu misalkan. Sedangkan pemantau itu gini, kita menghubungkan dengan peraturan. Apa sebenarnya peraturannya yang sudah kamu ketahui? Ini kan pemantau, artinya anak sudah tahu itu salah, makanya ditegaskan apa seharusnya peraturan yang sudah kamu ketahui. Terus yang sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan, dan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya itu sebagai manajer. Okay? Terus hasilnya dari tadi yang sudah kita laksanakan tadi, baik dari guru berbuat atau berkata, itu yang pertama, kalau sebagai penghukum, anak akan memberontak dan menyalahkan orang lain. Sedangkan juga bisa mungkin anak akan berbohong, mencari-cari alasan. Kalau pembuat merasa bersalah, menyembunyikan atau menyangka atau berbohong, ini hampir sama ya. Jadi dia akan tidak berkata dengan jujur. Terus hasilnya dari tadi yang sudah kita laksanakan tadi, baik dari guru berbuat atau berkata, itu yang pertama, kalau sebagai penghukum, anak akan memberontak dan menyalahkan orang lain. Sedangkan juga bisa mungkin anak akan berbohong, mencari-cari alasan. Kalau pembuat merasa bersalah, menyembunyikan atau menyangka atau berbohong, ini hampir sama ya. Jadi dia akan tidak berkata dengan jujur atau berbohong. Lalu teman, ini karena kita selalu memaafkan dan selalu memaafkan, akhirnya anak akan merasa tergantung pada kita. Terus sebagai pemantau itu menyesuaikan dirinya bila diawasi. Jadi kalau ada pengawasan dulu, dia juga akan berubah atau mematuhi peraturan. Tapi kalau tidak diawasi, dia akan kembali lagi seperti itu. Dan yang terakhir, ini menguatkan jadi kalau kita sebagai manajer, okay? Tuh, tadi hasilnya. Terus kaitannya dengan murid berkata tadi, murid berkata, sekarang ganti murid berkata. Kalau guru sebagai penghukum, muridnya akan berkata begini, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Okay? Artinya yang kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas hampir sama. Sedangkan yang teman, itu guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya. Lalu sebagai pemantau, guru atau peraturan dan hukuman di dunia berkualitas yang diletakkan itu baik gurunya atau peraturan atau hukumannya itu kalau sebagai pemantau itu yang diletakkan di dunia berkualitas. Dan yang terakhir sebagai manajer, ini meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas itu. Nah, apa ya kata-kata untuk murid tadi kalau gurunya sebagai penghukum? Biarkan saja, nanti juga akan marah-marah lagi. Jadi kayak misalkan anak sudah hafal guru ini kalau masuk di kelas saya itu mesti marah-marah, seperti itu artinya. Jadi sudah dihafalkan sama anak ya. Terus yang kedua, kalau sebagai rasa bersalah, maafkan saya. Terus dan yang terakhir, bagaimana caranya kita bisa memperbaiki keadaan ini ya? Tuh, berikutnya kita lanjutkan. Coba dari dua permasalahan ini, pernyataan-pernyataan ini ya, saya kecewa sekali dengan kamu ya. Nah, langsung kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas, apa sih keyakinan kelas itu? Nih, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi di kurikulum merdeka ya, itu
sudah kita ketahui bahwa untuk tata tertib itu kan tidak ada ya, tidak adanya di sini adalah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa? Yaitu mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Nah, itu kan peraturan dia menggunakan helm. Nah, kenapa kalau kita harus pakai helm? Keyakinan kelasnya kenapa? Iya, demi keselamatan. Ya. Jadi kata-kata di keyakinan kelasnya itu bukan wajib memakai helm, tapi demi keselamatan kita harus memakai helm. Oke. Lalu yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Nah itu kan peraturan. Kayak keyakinan kelasnya apa? Menjaga kesehatan kita, yaitu dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, gitu ya. Dan yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Berarti keyakinan kelasnya apa? Disiplin. Jadi kita menjaga kedisiplinan kita. Itu makanya ada peraturan harus datang tepat pada waktunya pada saat mengikuti pelatihan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kita kembali pada nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Contohnya di sini. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang pertama bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi lebih nyata gitu ya. Terus yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-katanya itu positif. Dan yang ketiga, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi di lingkungan sekolah tersebut. Lalu yang terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, gitu. Nah, kita lanjutkan di sini. Contohnya bagaimana ya antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Ini perbedaannya. Kalau kesepakatan kelas itu lebih konkret menggunakan kalimat positif, sedangkan keyakinan kelas lebih abstrak dan bersumber pada nilai-nilai kebajikan universal seperti kedisiplinan, tadi keselamatan, kesehatan, peduli atau menghormati dan lain-lain. Nah, contohnya ini. Mendengarkan penjelasan guru, membiasakan salam, senyum, sapa itu masuk dalam kesepakatan. Sedangkan keyakinan kelasnya, setiap anggota perlu saling menghormati. Jadi menghormati itu baik hormat pada guru maupun hormat dengan sesama teman, ya, atau seluruh warga sekolah. Jadi kalau keyakinan kelas kata-katanya secara global, ya, secara menyeluruh. Segitiga institusi ini ada 3 macam, yaitu yang pertama tentang validasi kebutuhan, lalu menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Nah, contoh kalimatnya yang validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan. Jadi misalkan anak melakukan suatu kesalahan, itu kan kita sebagai seorang guru dengan otomatis langsung memanggil anak itu dan mungkin mendukung atau memberikan hukuman atau mungkin di tadi restitusi tadi lah. Nah ini enggak tadi. Jadi anak yang tadi melakukan kesalahan tadi itu petanya ditanya, mengapa alasannya kamu kok melakukan kesalahan itu? Terus yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Artinya anak ditanya dulu alasannya, jadi kita tidak langsung menyalahkan. Jadi uji anak kan punya alasan dari kenapa kamu melakukan itu. Lalu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan itu, dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu untuk menstabilkan identitas. Lalu yang terakhir menanyakan keyakinannya. Nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Artinya tadi misalkan anak tidak membuang sampah dengan tempatnya, tapi dengan cara dilempar. Nah, misalkan, nah itu ditanya, kenapa tadi kamu kok membuang sampah itu kok dengan cara kamu lempar, tidak kamu taruh di tempatnya? Karena saya keburu-buru Bu, saya mau segera membeli nasi buru habis misalkan. Nah, yang betul itu sebaiknya bagaimana? Saya meletakkannya itu harus di tempatnya, pada tempat
membuang sampah dengan melempar, tidak meletakkan seperti itu. Jadi itu ya contohnya itu tiga distribusi. Nah, menstabilkan identitas tadi, contohnya guru berkata tadi, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga membuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu hanya lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah itu. Seperti yang saya contohkan tadi. Jadi kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus. Apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Contoh pertanyaannya seperti itu. Jadi anak ditanyai alasannya. Terus sedangkan validasi kebutuhan, ini misalkan contoh kata-kata yang diutarakan ya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Artinya menstabilkan ya. Jadi kita mencari validasi tentang hal tadi dan seterusnya ya. Dan yang terakhir, menyanyikan keyakinan. Guru berkata, terakhir lagi ya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Contohnya seperti itu. Jadi nilai-nilai yang sudah kita tentukan bersama tadi itu apa? Ya, kita ingatkan kembali anak itu. Ya, itu. Nah, terima kasih karena waktunya habis. Sekarang saya ingin Bapak Ibu guru semuanya merefleksi apa yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi materi kita tentang budaya positif itu tadi refleksinya atau dengan kata lain kesimpulannya yang bisa diterima dari Bapak Ibu guru itu apa ya? Coba sekarang saya bagikan sticky note ini. Tolong dituliskan apa yang sudah Bapak Ibu peroleh pada hari ini. Mohon ditulis nama di atasnya, nama dari Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian dituliskan refleksi hari ini yang sudah Bapak Ibu terima tadi. Itu menurut Bapak Ibu itu apa? Nanti tolong ditempelkan di papan tulis ini ya. Oke, maju ke depan. Ayo. Kalau sudah ditempel, kamu jenangkan. Monggo ditempelkan. Monggo yang lainnya. Jadi apa yang dapat kita ambil hari ini ya, referensinya. Habis, sekarang saya ingin Bapak Ibu guru semuanya merefleksi
budaya positif itu tadi refleksinya atau dengan kata lain kesimpulannya yang bisa diterima dari Bapak Ibu guru itu apa ya? Coba sekarang saya bagikan sticky note ini. Tolong dituliskan apa yang sudah Bapak Ibu peroleh pada hari ini. Coba mohon ditulis nama di atasnya, nama dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian dituliskan refleksi hari ini yang sudah Bapak Ibu terima tadi. Itu menurut Bapak Ibu itu apa? Nanti tolong ditempelkan di papan tulis ini ya. Oke, maju ke depan. Ayo. Kalau sudah ditempel, kamu jenangkan. Monggo ditempelkan. Monggo yang lainnya. Jadi apa yang dapat kita ambil dari ini referensinya?
Bapak Ibu guru untuk mengikuti diseminasi saya tentang budaya positif. Semoga nanti bermanfaat dan Bapak Ibu bisa mengembangkannya di pembelajaran di kelasnya masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, kita berdoa dulu. Semoga nanti kita sampai di rumah tiada halangan apapun. Kita mulai berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekarang kita bacakan ya salah satu dari refleksi yang sudah Bapak Ibu tuliskan di papan tulis tadi. Yaitu yang pertama, penyampaian materi cukup baik, runtut dan lanjutkan. Terima kasih Pak Ujimanta. Berikutnya lagi refleksi bahwa hukuman bukanlah jalan keluar terbaik dalam pembentukan karakter positif seorang murid. Jadi sudah benar ya. Tadi karena ada yang namanya kita bisa menyelesaikan semua permasalahan itu entah menggunakan segitiga resolusi atau membuat kesepakatan kelas ya seperti itu.